Ya, halo teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai API Documentation. Jadi untuk sekarang kita akan menggunakan Tailwind UI protokol. Ini adalah template dari Tailwind UI ya teman-teman. Jadi nanti untuk link downloadnya saya kasih di grup Telegram. Setelah teman-teman ekstrak, nanti akan keluar folder seperti ini. Oke, jadi buat teman-teman yang masih baru di dunia JavaScript, jadi di dalam package.json ini adalah struktur projectnya kita nanti ya. Jadi kita menggunakan dependensi, kalau di sini kita menggunakan Algolia, Headless UI, dan lain sebagainya. Nah, cara kita menjalankan atau menginstal dependensi ini dengan cara menjalankan npm install. Oke, kalau nanti kita sudah install, selesai, kita bisa lanjut dengan menjalankan command script yang ada di sini ya. Jadi untuk saat ini kita akan menjalankan npm. Jadi npm itu seperti manajernya ya. Jadi npm run, saya mau menjalankan script yang dev ya untuk development. Oke, setelah kita jalankan npm run dev, nanti akan muncul informasi seperti ini, artinya sudah jalan ya untuk lokal servernya, tinggal kita buka saja di web browser. Oke, hasilnya nanti seperti ini. Oh ya, buat teman-teman yang belum install Node.js, mungkin teman-teman perlu untuk install dulu ya Node.js. Oke, jadi di sini teman-teman bisa download sesuai operating system yang teman-teman pakai, bisa pakai versi 18 saja untuk sekarang. Kalau misalnya teman-teman sudah install Node.js di OS-nya, bisa langsung ke pembahasan API Docs ini ya. Oke, jadi untuk API Docs, kalau kita lihat di sini ada introduction, guides, quick start, terus authentication, pagination, ya ini segala informasi yang diperlukan untuk connect ke dalam aplikasinya kita, seperti itu kurang lebihnya. Nah, di sini teman-teman nggak perlu otak-atik yang lain-lainnya dulu. Kita akan fokus ke REST API-nya. Jadi kita akan fokus ke bagian resources di sini. Kalau di contoh ini kan ada 5 ya, teman-teman. Ada contact, ada conversations, ada message, ada group, dan attachments. Coba kita buka salah satu bagian konteks misalnya. Nah, di sini ada deskripsi mengenai konteksnya seperti apa, lalu ada modelnya seperti apa, dan propertiesnya itu ada apa aja. Properties ini kalau teman-teman biasanya menggunakan MySQL, bayangkan aja ini adalah data modelnya yang ada di database nantinya. Oke, jadi yang di bagian ID, username, di sini adalah nama kolomnya. Untuk yang string, di sini adalah tipe datanya. Kalau misalnya teks, ya bisa pakai string. Atau kalau misalnya dia tanggal, bisa pakai date. Atau mungkin nanti kalau adalah boolean, bisa pakai bool. Nah, teman-teman tahu dari mana tipe datanya? Nanti teman-teman bisa search di BS on type ya untuk MongoDB, kita pakai Basin. Nanti teman-teman bisa cek tipe data yang kita punya apa aja. Oke, jadi tugasnya untuk minggu ini adalah kita akan membuat API documentation untuk produknya adalah WhatsApp. Oke, jadi teman-teman pasti kan semua menggunakan WhatsApp ya. Jadi untuk WhatsApp itu kalau teman-teman harus membuat aplikasi yang mirip seperti WhatsApp, itu teman-teman akan butuh endpoint apa aja. Kalau sudah tahu butuh endpoint apa aja, lalu teman-teman butuh apa namanya, data modelnya seperti apa. Nah, nanti coba teman-teman brainstorm sendiri. Lalu kalau sudah teman-teman selesai brainstorm, coba dituangkan ke dalam API Docs-nya nanti. Untuk data modelnya, WhatsApp itu ada apa aja ya? Contoh, kalau di WhatsApp kan ada message ya. Berarti kalau ada message, berarti kan ada pengirimnya siapa, penerimanya siapa, lalu message-nya sendiri siapa, tanggal message itu dibuat kapan. Nah, data-data seperti itu nanti akan kita masukkan ke dalam sini. Oke. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah terbiasa dengan MySQL, nah karena kita menggunakan NoSQL database saat ini kita menggunakan MongoDB spesifiknya. Jadi eh, kalau relationship biasanya kan kalau di MySQL ya diusahakan selalu dipecah ya.
Jadi dinormalisasi terus semakin dinormalisasi akan semakin baik. Nah, kalau di MongoDB mungkin relationship-nya ini kita akan pisahkan menjadi dua. Yang satu itu adalah one to few dan yang satu lagi itu adalah one to many. Oke, ini coba saya buka salah satu dokumentasi dari MongoDB. Oke, jadi one to view itu apa? One to view itu artinya kalau kita satu entitas mempunyai lebih dari satu objek ya. Contohnya di sini adalah address. Eh, Setiap orang bisa mempunyai lebih dari satu alamat. Nah, di sini kenapa kita menggunakan array instead of kita tulis ID-nya aja, nanti tinggal di lookup, atau kalau mau di MySQL itu biasanya di join ya, join query. Kalau di MongoDB itu namanya lookup. Kenapa kita nggak menggunakan seperti itu? Kenapa di sini masuk ke dalam array? Jadi konsepnya gini teman-teman. Jika data itu bisa diperkirakan dua atau lebih, kita bisa menggunakan array. Jadi namanya itu di embed relationship-nya. Kalau misalnya data itu one to many yang nggak bisa diperkirakan, contoh misalnya, eh, satu orang bisa punya berapa chat. Nah, kan itu dinamis dan akan selalu bertambah. Itu kita sebutnya one to many. Jadi, kalau kita menggunakan one to many, berarti nanti yang kita simpan di sini adalah ID dari address-nya atau kalau many to many berarti kita biasanya bikin satu tabel baru untuk menyimpan ID dari tabel A dan tabel B seperti itu. Nah, kalau one to view seperti address ini, ya satu orang paling punya berapa alamat sih, punya berapa rumah misalnya. Paling cuma tiga, rata-rata mungkin satu, atau mungkin kalau banyak-banyak pun nggak lebih dari 20. Nah, kalau kita bisa petakan datanya seperti itu, berarti tipe datanya dia adalah embed. Kalau embed berarti akan masuk ke dalam array. Kalau misalnya one to many yang nggak bisa kita perkirakan, yang kita simpan adalah ID-nya, sama seperti di MySQL. Oke, nah nanti pada saat teman-teman bikin API documentation juga jangan lupa yang kita simpan itu nanti apa? ID-nya kah? Atau kita embed datanya menjadi array of object. Eh, Kalau misalnya kita embed, ya berarti dia harus disesuaikan data modelnya seperti apa teman-teman. Oke? Nah, setelah data model, berikutnya adalah REST API. REST API ya untuk CRUD-nya tersebut ya. Jadi ada, kalau kita lihat sini ada list, create, retrieve, update, dan delete. Nah, nanti teman-teman buat aja kalau di WhatsApp misalnya contoh untuk chat, message itu butuh endpoint apa aja. Nah, nanti teman-teman akan buat. Oke. Lalu, jangan lupa untuk di setiap endpoint, kalau memang ada optional attribute, misalnya kita bisa ngirim parameter filter atau kita bisa kirim parameter limit di sini contohnya, itu jangan lupa dituliskan juga di sini. Oke. Lalu di sebelah kanannya, di sini kan ada request sama response, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman nggak perlu bikin 4 contoh. Nanti mungkin teman-teman bisa pakai salah satu contoh aja ya. Mungkin contohnya bisa menggunakan JavaScript sebagai sampel request-nya. Lalu untuk responnya berarti kita pakai JSON ya, teman-teman. Jadi kalau kita nanti panggil endpoint ini dengan optional attribute ini, respon yang kita terima nanti seperti apa. Nah, itu teman-teman juga bikin sendiri. Sesuai pemahaman teman-teman saat ini. Jadi, ini kita nggak bicara benar atau salah, tapi yang ingin kita lihat adalah bagaimana cara teman-teman bisa mengekstrak data dari aplikasi yang ada. Contoh yang kita pakai adalah WhatsApp. Lalu teman-teman buat dokumentasinya. Seperti itu. Oke, juga jangan lupa ya untuk metodenya. Di sini ada get, post, put, delete ya. Kalau untuk get ini untuk kita biasanya read data, kalau post itu biasanya kita pakai untuk store data, put ini biasa kita pakai untuk update, dan delete ini biasanya kita pakai untuk
mendelete resource di satu endpoint. Oke, nah berikutnya kalau teman-teman sudah paham apa yang mau kita buat di REST API-nya nanti, lalu bagaimana cara kita menggunakan template-nya. Oke, kita kembali ke template-nya ini. Nah, di template ini mungkin akan saya jelaskan seminimal mungkin ya, teman-teman. Jadi, saya juga ingin melihat kemampuan teman-teman untuk membaca sebuah source code itu sudah sejauh mana. Gitu. Jadi, kalau teman-teman memang ada yang nggak paham sama sekali, kan kita punya sesi untuk Q&A ya, untuk tanya jawab. Nah, mungkin teman-teman bisa gunakan di waktu itu juga. Kalau memang ada yang nggak familiar atau bingung dalam penggunaannya. Oke, mungkin secara sederhananya, yang perlu teman-teman buka nanti ada di folder source, lalu buka yang bagian pages ini. Nah, di sini kan ada, eh, kita lihat tadi konteks. Nah, di sini ada konteks ya. Nah, nanti teman-teman ikuti aja struktur yang ada di sini. Ini menggunakan Markdown ya, jadi teman-teman ikuti aja dari source code yang ada, lalu teman-teman modif sesuai yang teman-teman butuhkan. Seperti itu. Kalau yang di sini, nah kalau teman-teman biasa pakai GitHub atau Stack Overflow, ini saya tahu ya, Markdown ini buat apa. Jadi ini untuk menuliskan sebuah source code yang mau kita tampilkan di web. Example source code. Oke, lalu misalnya ada pertanyaan, Pak, kalau saya mau nambahkan menu lagi gimana? Contohnya tadi kan di sini ada 5 ya. Konteks, conversation, message, group, dan attachment. Kalau saya mau tambah gimana caranya? Oke, di sini kita coba cari ya. Mungkin di bagian komponen, di navigation. Nah, kita bisa cek di navigation apakah di sini ada. Oke. Nah, di sini ada ya, teman-teman buat menunya. Jadi ini menu yang ada di sebelah kiri berarti navigation-nya. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan menu di bagian navigation ini, teman-teman tinggal tambahkan di sini aja. Jadi title-nya apa, namanya yang mau ditampilkan, sama routing-nya mau diarahkan kemana. Jadi ini sudah otomatis ya. Template-nya ini untuk semua file yang ada di pages ini, semua file yang di sini, itu akan masuk ke root-nya ya. Jadi slash nama filenya yang mana. Nanti otomatis akan diarahkan ke halaman yang ada di file ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa sambil coba sendiri aja. Yang penting kita nggak akan lihat atas-atasnya dulu ya teman-teman, karena kalau kita bikin yang atas ini, kalau kita mau bikin satu full aplikasi, lalu kita mau masukkan guide-nya kita seperti apa, bisa kita masukkan di sini. Tapi untuk saat ini kita fokus yang ke bagian REST API aja, yang di bawahnya ini. Oke, nah nanti ada berapa endpoint-nya, saya kembalikan ke teman-teman, di explore aja, WhatsApp itu kira-kira ada berapa endpoint dan apa aja endpoint-nya. Oke, jadi saya kembali lagi, ini nggak ada benar atau salah, tapi kita akan coba lihat sejauh mana teman-teman bisa mengeksplor dan mendokumentasikan sebuah produk seperti itu. Oke, jadi karena ini kita punya waktu 2 minggu ya untuk membuat ini, jadi teman-teman bisa buat sedetail-detailnya eh, yang semampunya teman-teman ya. Jadi dibuat sebagus-bagusnya yang teman-teman bisa. Karena ini untuk benchmark awal sejauh mana saya bisa melihat kapabilitas teman-teman untuk membuat aplikasi ini seperti apa. Oke, untuk REST API mungkin cukup. Yang kedua sekarang untuk ERD ya. Jadi untuk ERD ini mungkin kita bikin yang simple-simple aja. Untuk use case-nya sama ya, masih tetap kita pakai WhatsApp dengan data model yang teman-teman buat di sini. Lalu kita coba bikin ERD-nya. Nah, kita bikinnya mungkin bisa pakai draw.io ini aja. Kita bikin yang simple-simple aja. Untuk relationship di sini, yang ingin saya tahu adalah teman-teman punya berapa entitas di dalam database nantinya. Jadi dari endpoint yang teman-teman punya ini, itu teman-teman punya berapa entitas di dalam database.
Misal user, oh berarti satu entitas. Nanti kalau ada lagi apa, satu entitas lagi. Oke, mungkin kita coba bikin ya. Mungkin kalau di sini pakai entity relation, oke, mungkin kita bisa pakai, oke, mungkin kita pakai template yang ini. Nah, misalnya di sini nama entitasnya adalah user, terus mungkin kita punya entitas lagi namanya eh, chat atau message gitu ya. Nah, setiap entitas akan punya unique ID. Nama unique ID-nya kalau di MongoDB by default underscore ID ya. Jadi kita nggak rubah-rubah. Kita pakai primary key-nya ini. Nah, lalu misalnya kalau di tabel user, di koleksinya user misalnya ada username, terus mungkin nanti ada address, nanti mungkin ada phone, atau sorry, address mungkin saya ganti email ya. Name, email, phone, dan sebagainya. Nah, untuk atributnya, teman-teman nggak perlu dibuat lengkap ya sampai panjang. Teman-teman bisa isi yang penting-penting aja yang ada di sini. Yang akan kita gunakan untuk menggambarkan relation-nya. Untuk chat, misalnya di sini ada message, ada from, saya tambahkan underscore ID ya, supaya kita tahu kalau ini adalah foreign key, lalu to ID. Nah, supaya kita tahu ini adalah foreign key dari tabel lain. Nah, contoh, tapi nanti nggak harus kayak gini ya teman-teman. Ini cuma contoh sederhana aja supaya teman-teman mudah nangkap. Jadi, kalau untuk ERD yang paling penting adalah relation-nya ya. Jadi kalau ini, oh ini relation-nya ke ID user. Untuk ID misalnya juga ke ID user. Nah, teman-teman bisa buat seperti ini. Meskipun di tabel user dan tabel chat ada kolom-kolom lain, nggak harus semuanya diisi. Karena tujuannya dari ERD ini cuma untuk tahu bentuk relasinya seperti apa nanti at the end. Ada berapa entitas, relasinya bentuknya seperti apa. Untuk atributnya nggak perlu dibuat lengkap, karena yang lengkap nanti harusnya sudah ada di API documentation ini. Oke, seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa coba buat. Nanti untuk pengumpulannya akan saya infokan lagi di grup ya, pengumpulannya seperti apa, diupload kemana nanti. Oke, setelah teman-teman selesai mengerjakan semuanya, jangan lupa untuk projectnya yang API documentation itu diupload ke salah satu ini ya, bisa ke Netlify atau ke Vercel. Di sini juga saya nggak kasih tahu caranya uploadnya gimana, karena informasinya ini sudah cukup banyak. Teman-teman googling sudah pasti dapat informasinya. Jadi teman-teman bisa upload project tersebut ke Netlify atau Vercel ya, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Jadi at the end nanti sudah bisa kita akses menggunakan subdomainnya Vercel atau Netlify. Netlify. Oke, untuk tasnya mungkin cukup seperti itu aja. Kalau nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, silakan ditanyakan di grup. Nanti akan saya jawab. Oke, mungkin sekian. Semoga teman-teman bisa mengerjakan dengan baik ya. Sampai ketemu minggu depan.